Orang belajar Islam terus belajar zuhud. Orang kalau nggak ngerti zuhud tuh nggak ngerti Islam sebenarnya. Islam tuh diantara pokok ajarannya adalah zuhud. Islam tuh mengajarkan agar kita lebih cinta akhirat daripada dunia. Nah, diantara aplikasi zuhud adalah tidak mencintai kepemimpinan, tidak mencintai popularitas. Kecuali terpaksa tadi. Memang nggak ada lagi orang yang mampu, nggak ada lagi orang yang mau, ya sudah terpaksa jadi pemimpin. Atau populer yang tanpa disengaja tidak masalah. Ya, menjadi ulama misalnya, ya itu pasti populer. Nggak nyari-nyari popularitas, populer sendiri gitu. Allah sendiri yang langsung menganugerahkan popularitas. Ya itu tidak masalah. Yang penting di hati tidak ada keinginan kepada popularitas itu. Jadi kalau diuji dengan kepemimpinan, dia langsung apa? Membela dan memusuhi gara-gara apa? Kepemimpinan itu. Nah ini contohnya nih, tahun 2024 misalnya. Itu dikatakan sebagai pesta demokrasi. Kalau dalam tinjauan Islam bisa jadi itu adalah perkara yang belum tentu Allah ridhai, bahkan tidak diridhai memang. Karena orang berlomba untuk menjadi pemimpin. Nabi SAW mengatakan apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian berambisi untuk meraih kepemimpinan. Wa satakuna nadamatan yaumal qiyamah, dan dia pasti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi yang rebutan jadi pemimpin akan menyesal di hari kiamat. Yang rebutan enggak jadi menyesal dunia, menyesal juga di hari kiamat. Yang jadi juga lebih menyesal lagi nanti hari kiamat, karena tanggung jawabnya lebih berat. Ketika jadi pemimpin ternyata tidak amanah, itu pasti. Siapa yang amanah di sini? Siapa yang amanah jadi pemimpin hari ini? Hampir enggak ada. Hampir tidak ada. Seadil-adilnya pemimpin hari ini pasti ada unsur hal-hal yang mengandung ketidakαμanahan, itu pasti. Maka pasti akan menjadi penyesalan. Siapapun jadi pemimpin pasti akan menyesal. Kecuali yang betul-betul bisa menegakkan keadilan seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian wallahu a'lam siapa lagi. Sebagian ulama menambahkan seperti Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya. Segelintir. Itu khalifah-khalifah yang menegakkan hukum Islam, itu saja masih banyak hal-hal yang mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan orang yang tidak sama sekali memikirkan hukum Islam, tidak menghiraukan sama sekali aturan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa adil? Ya, tidak ada keadilan kalau menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Itu soal pemimpinan, ya itu terlalu jauh lah. Kita berbicara popularitas dulu. Karena populer itu gak harus jadi pemimpin. Populer sekarang juga banyak digandrungi oleh anak muda ya. Kasihan anak-anak kita, remaja-remaja kita, mereka diuji dengan medsos. Medsos ini sebagai ajang untuk menunjukkan jati diri. Ingin terkenal, semua ingin terkenal. Ya kalau terkenal dagangannya tidak masalah. Namanya orang berdagang ya harus terkenal dagangannya. Kalau nggak terkenal dagangannya nggak laku gitu. Itu tidak masalah. Tapi kalau yang terkenal orangnya, demi harga diri, nama baik, prestasi, prestise dan sebagainya, itu yang dibangga-banggakan di muka manusia. Yang kalau kehilangan popularitas terus stres, depresi, gantung diri, narkoba dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kehilangan jati diri sebenarnya. Mereka mencari jati diri tapi nggak ketemu. Ya, ketemunya pohon jati paling. Jadi kasihan anak-anak muda kita sekarang diuji dengan medsos. Ini orang tua harus mengingatkan ya. Malah orang tua ikut-ikutan kadang. Anak muda TikTokan, orang tua ikut-ikutan TikTokan. Ini untuk apa coba? Kalau TikTok dakwah tidak masalah ya. Para masyayikh, para ulama juga masuk ke TikTok. Tapi dakwah, ceramah, potongan-potongan kajian dan sebagainya, nasihat-nasihat.
yaitu untuk menandingi mereka yang menyebar kerusakan di medsos. Maka para ulama juga membuat video-video ataupun apapun yang bisa mengimbangi kerusakan itu. Karena kalau tidak ada kebaikan sama sekali ya hancur semua manusia. Yang jelas banyak orang-orang sekarang mengira kalau terkenal itu bahagia. Banyak anak muda sekarang mengira begitu. Maka antum harus kasih tahu, khususnya anak-anak antum sendiri, jangan ikut-ikutan seperti itu. Tidak ada gunanya terkenal kemudian di sisi Allah enggak mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Enggak usah nyari macam-macam. Enggak usah nyari penghargaan manusia, terkenal di mata manusia, hebat dikata oleh orang-orang, tapi tidak ada kemuliaannya di sisi Allah, untuk apa? Kita pulang menghadap Allah dalam keadaan menyesal. Itu kebanyakan manusia seperti itu ketika tidak diingatkan dan tidak mengindahkan peringatan Allah di dalam Al-Quran. Banyak Allah mengingatkan, ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuat kalian tertipu dengan Rabb yang maha karim, Allah yang maha baik kepada kalian, memberi segalanya kepada kalian. Kenapa kalian tidak taat kepadanya? Coba, kalian malah lebih mementingkan hawa nafsu kalian. Kalian malah mengejar dunia, tidak mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tertipu manusia rata-rata. Ma gharraka, apa yang menipu kalian? Coba, apa yang menipu kalian? Kalian punya Rabb yang maha mulia, maha dermawan, maha baik. Kok kalian malah mencari kepuasan nafsu? Naudzubillah min dzalik. Kalian mengikuti keinginan nafsu kalian, bukan mengikuti ridha Allah Azza wa Jalla. Ini kalian tertipu kalau seperti itu. Kalian telah tertipu. Kalian mengejar popularitas, kalian mengejar harta, kalian mengejar kekuasaan, kalian mengejar perhiasan-perhiasan duniawi yang semuanya fana dan hina. Itulah manusia. Persaingannya persaingan hina. Mereka bersaing dalam kehinaan. Mereka bersaing meraih bangkai kambing yang busuk, yang cacat. Itu yang diperebutkan. Walidha qila, oleh karena itu dikatakan, akhiru ma yakhruju min ru'usis siddiqin hubbur riyasah. Yang paling terakhir keluar dari kepala-kepala siddiqin. Siddiqin ini wali yang tertinggi ya. Aulia, wali-wali Allah yang paling tinggi adalah siddiqun. Setelah anbiya maksudnya. Jadi derajat setelah anbiya tidak ada yang lebih tinggi daripada siddiqun. Orang yang sempurna imannya, orang yang sangat jujur dalam keimanannya, sama antara lahir dengan batinnya. Jadi kalau lahirnya ibadah, batinnya juga ibadah. Itu namanya siddiq. Yang paling terakhir keluar dari kepala siddiq adalah apa? Cinta kepemimpinan. Cinta harta udah hilang. Cinta wanita mungkin ya sekedar cinta istri, tidak masalah. Cinta tahta ini, kepemimpinan, ini yang paling terakhir keluarnya. Ya, orang mungkin bisa hidup hemat, sederhana, bahkan relatif sengsara gitu, tapi dia tidak bisa sabar untuk jangan menjadi pemimpin. Tidak bisa sabar untuk jangan menjadi orang populer. Itu kata sebagian ulama. Paling sulit atau paling terakhir keluar dari kepala mereka. Berarti harus keluar. Orang-orang kalau betul ingin menjadi siddiqun, orang-orang yang sempurna imannya, dia harus keluarkan semua cinta dunia, termasuk diantaranya cinta kepada kepemimpinan dan popularitas. Faidakilah, kalau dikatakan hada fihi fadilatul khumul, ini menunjukkan keutamaan khumul. Khumul itu apa ya kalau bahasa kita? Gurem gitu, nggak terkenal, nggak dipandang oleh manusia. Khumul.
Jadi ini keutamaan khumul, menjadi orang nggak dikenal, menjadi orang nggak terpandang, itu mulia dalam agama kita, keutamaan. Lalu dan juga wadammu syuhroh, dan celaan popularitas, celaan menjadi orang terkenal. Orang terkenal itu tercela gitu, seakan-akan ya, seakan-akan semua orang terkenal tercela gitu. Wa ayu syuhratin aktsar min syuhratil anbiya'i wa aimmatil ulama. Ini pertanyaan. Terus siapa yang lebih populer daripada para nabi dan para ulama? Kalau populer itu tercela, tentu nabi dan ulama enggak boleh populer gitu. Kalau ada yang mempertanyakan begitu, maka kita jawab, kulna, kita katakan, al-madmumu talabul insan asyuhrah. Yang tercela adalah keinginan seseorang untuk mencari popularitas. Itu yang tercela. Sementara para nabi, para ulama enggak cari popularitas. Mereka hanya berdakwah, menyampaikan ilmu, kemudian otomatis Allah kasih popularitas. Mereka enggak cari, mereka enggak niatkan. Nah, itu tidak tercela. Yang antum terkenal tanpa sengaja enggak tercela. Tapi sengaja dalam hati ingin terkenal, itu yang tercela. Dalam hati ingin terkenal itu yang tercela. Kalau ingin mengenalkan dakwah, ingin mengenalkan Islam, itu bagus. Tapi mengenalkan diri sendiri, itu yang tercela. Makanya silakan bergabung dalam rombongan dakwah. Kemudian orang mengenalnya, ya udah dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Siapa fulannya? Enggak tahu fulannya siapa. Siapa orangnya? Enggak tahu siapa. Udah enggak usah ingin dikenal. Bahkan orang yang bermain di balik layar bisa jadi keutamanya di akhirat lebih besar daripada yang tampil di depan layar. Ya, kalau sudah yang namanya dakwah, ada kajian, ada yang tabligh akbar, ada yang disorot, ada yang disoting, itu di depan layar. Yang di balik layar, di belakang kamera, itu enggak terkenal. Tapi bisa jadi nanti di sisi Allah dia yang ikhlas dapat pahala, yang di sini diuji ternyata tidak ikhlas karena apa? Suka dengan popularitas. Itu bahayanya ujian popularitas. Bahaya sekali. Berat menjadi orang yang disorot ya. Berat menjadi orang yang disorot kamera. Kalau dulu cuma disorot mata-mata, sekarang disorot mata, disorot kamera, disorot CCTV, disorot macam-macam. Makin banyak ujiannya. Wa amma wujuduha, adapun keberadaan syuhrah atau popularitas min jihatillah, dari sisi Allah, jadi dikasih oleh Allah tanpa dia niatkan, min ghairi talabil insan, tanpa niat dari manusia, falaysa bimadmumin, maka itu tidak tercela. Jadi justru di hati itu benci dengan popularitas. Dia berpikir kalau bisa enggak terkenal, enggak usah terkenal gitu. Kalau bisa bikin konten tanpa kelihatan, bikin konten tanpa kelihatan. Tapi gimana lagi, sudah berat. Dan saya ceramah di sini langsung depannya sini kasih penutup gitu, nggak usah kelihatan. Ya, orang malah bingung siapa itu yang ngomong belakang. Kalau nggak bisa dihindari ya sudah. Tapi dijaga hati gitu. Tetap dijaga hatinya, jangan sampai berubah niat, apalagi dengan makin banyaknya orang yang mengenal, kemudian apa? Niatnya menjadi salah. Biasanya orang makin terkenal itu makin lupa diri ya. Makin rusak niatnya, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak dijaga. Wa ra'anna fi wujudiha, hanya saja ya, walaupun itu tidak tercela ya kalau tidak niat, hanya saja dalam wujudnya ya, keberadaan popularitas ini adalah fitnah ala du'afa. Fitnah bagi orang-orang yang lemah iman. Imannya masih lemah, popularitasnya udah lebih tinggi daripada yang imannya kuat. Ini Masya Allah, bisa terfitnah dia, bisa salah, mau masuk surga malah neraka ya. Naudzubillah min dzalik. Fa inna mithlad dha'if mathalud dha'if kal gharik. Perumpamaan orang lemah itu seperti orang yang tenggelam. Al-qalil as-sun'ah bis-sibahah, dia hanya tahu sedikit tentang berenang. Idza ta'allaqa bihi ahad, kalau ada orang yang bergantung kepadanya, minta tolong,
Ghariqa, dia tenggelam, wa gharaqahu, dan menenggelamkan orang lain karena dia belum mahir berenangnya. Itu orang lemah. Amma sabih an-nihir, adapun ahli renang memang ya, pakar renang, dia bisa berenang. Fine, ini contoh orang kuat gitu, orang yang kuat hatinya. Fine ta'allaqal gharqa, kalau ada beberapa orang yang tenggelam bergantung kepada dia, sababun linajatihim wa khalasihim, maka dia bisa menjadi sebab keselamatan mereka semua. Itu kalau kuat hatinya. Terkenal tapi hatinya kuat, bisa menyelamatkan orang lain, tidak masalah. Dia selamat, orang lain juga selamat. Tapi kalau dia masih lemah imannya, dia tenggelam, orang lain yang ngaji sama dia pun ikut tenggelam. Alhamdulillah min dzalik. Ustadznya cinta popularitas, muridnya lebih cinta lagi. Alhamdulillah min dzalik. Wa masi'atul jah, adapun luasnya kedudukan, min ghairi hirsin ala talabi, tanpa ada ambisi untuk menuntutnya, wa min ghairi ihtimamin bizawalihi, dan enggak sedih dengan hilangnya, inzala, kalau hilang, fala darara fihi, maka tidak ada bahayanya padanya, tidak bahaya padanya. Idla jaha ausa' min jahi Rasulillah, karena tidak ada kedudukan kemuliaan yang lebih luas daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya kemuliaan, kedudukan, tapi tidak tertipu dengannya. Rasulullah tidak berambisi kepadanya. Kemudian juga ulama uddin, ulama agama setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan di mata manusia, tapi mereka tidak terlena dengan itu. Mereka tidak berambisi kepada hal itu, maka mereka tidak termudaratkan oleh kedudukan. Walakin insiraful ham, akan tetapi berpalingnya keinginan ila talabil jah, kepada mencari kedudukan, nuqsanun fid din, itu adalah kekurangan di dalam agama. Imannya menjadi lemah. Kalau niatnya sudah mengarah kepada kedudukan, maka imannya otomatis turun. Wala yusafu bitahrim, tapi ini tidak disifati dengan haram. Dia menurunkan iman, menurunkan agama, tapi enggak langsung dikatakan orang ini mengidap keharaman gitu. Ya, itu masalah hati. Jadi kita enggak bisa menyifati itu sebagai apa? Keharaman. Karena popularitas, kedudukan dan sebagainya itu bisa haram, bisa tidak, tergantung apanya? Tergantung niatnya. Jadi nggak bisa dikatakan ini haram gitu, enggak. Yang haram itu yang niatnya adalah memang mencari itu yang haram. Kalau nggak ada niat sama sekali, nggak ada ambisi sama sekali, maka tidak haram. Orang punya kedudukan mulia, orang punya popularitas, dia nggak mencari, itu nggak haram. Yang haram adalah niatnya. Jadi itu masalah niat, jadi nggak bisa dihukumi perbuatannya ya. Dohirnya nggak bisa dihukumi. Ini semuanya yang menilai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasilus taub, contohnya adalah memperbagus pakaian misalnya. Alladzi yalbasuhu al-insan, yang dipakai manusia. Indal khuruji ilan nas, ketika dia keluar kepada manusia, keluar rumah. Antum pakaian dalam rumah dengan di luar rumah sama persis? Tentu beda ya, apalagi kondangan gitu, apalagi ketemu orang-orang yang mulia, orang-orang kaya misalnya. Ya kita nggak mau pakai baju tidur gitu, nggak bakal. Jadi ingin tampil dengan yang lebih baik. Liyaron nas, agar dilihat, liyarahun nas, agar dilihat oleh manusia. Wa kadzalika kullu tajammulin, dan begitu juga semua berhias ya, bentuk berhias, berdandan, liajlihim, untuk manusia, la yuqalu innahu manhiyun anhu, maka ini tidak dikatakan terlarang, enggak langsung dikatakan haram. Haram kamu dandan, haram kamu pakai baju bagus, enggak. Itu kembali ke niat, urusan dia dengan Allah. Kalau niatnya cari popularitas, iya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar ya menghargai orang, menghargai tamu, menghargai, kan namanya ketemu orang mulia, masa kita pakai baju compang-camping, kan nggak menghargai namanya. Jadi kita menyesuaikan. Itu sebagai bentuk apa? Menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Ada tamu, kita pakai baju tidur, ini nggak menghargai tamu namanya.
Jadi ketika kita pakai baju yang rapi, ini namanya apa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu, dan muliakan tamu hukumnya apa? Sunnah, bisa wajib dalam Islam. Jadi dianjurkan, disyariatkan. Jadi tidak langsung terlarang ya pakai baju bagus agar dilihat bagus oleh orang, ini tidak langsung dikatakan haram. Wa qad takhtaliful maqasid, karena berbeda niatnya. Bidzalika, dengan hal itu, fa in aktsara nasi yuhibbuna, karena kebanyakan manusia itu suka alla yarau bi'ainin naqsin fi halin, untuk tidak dilihat dengan pandangan yang kurang dalam keadaannya. Jadi tidak ada seorang pun yang ingin dilihat sebagai orang yang kurang. Ya setidaknya menyesuaikan orang lain, ini tidak masalah. Kemudian wa fi afrodil Muslim, dalam afrodnya Imam Muslim min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat dzarrah dari kesombongan. Ya, ini bahayanya apa? Kesombongan. Sombong itu terjadi pada orang yang merasa punya kelebihan, walaupun belum tentu punya kelebihan, apalagi benar-benar punya kelebihan. Nah, makanya orang punya kelebihan itu rawan tertimpa kesombongan. Contoh kelebihan adalah popularitas. Makanya demi menjaga hati agar tidak sombong, ya jangan cari popularitas. Karena kalau sudah populer nanti apa? Sulit menghindari kesombongan, sulit menghindari ujub. Padahal orang yang sombong tidak masuk surga. Berkata seorang, anar rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan. Jadi Nabi sudah bilang kalau orang yang punya sombong enggak masuk surga. Kemudian ada orang bertanya, ya Rasul, kalau ada orang yang dia suka bajunya bagus, sandalnya bagus, maka kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan Allah suka keindahan. Enggak masalah pakai baju bagus, enggak masalah pakai sandal bagus. Yang penting apa? Jangan sombong. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak nasihat, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain. Kamu pakai baju bagus enggak meremehkan orang yang bajunya enggak bagus, itu enggak masalah. Bajunya bagus dan tidak merendahkan orang, itu tidak sombong. Tetap menghargai orang. Mungkin malah minder, saya enggak enak baju saya bagus, kawan saya bajunya aja cuma begitu, malah minder dia. Nah itu malah bagus gitu. Dengan baju yang lebih bagus malah minder gitu. Dan dia berpikir, jangan-jangan saya cuma bagus penampilan sementara hati dia jauh lebih bagus. Nah begitu biar gak sombong. Biar kita tidak sombong dengan apa yang kita rasa ada kelebihan, kita harus bisa berpikir bahwa orang lain punya kelebihan di sisi lain yang kita gak tahu. Allah yang lebih tahu. Dia lebih bertakwa, dia lebih soleh, dia lebih ikhlas dan seterusnya, sehingga kita nggak ada merasa lebih dari orang lain. Perasaan lebih dari orang lain itu ujub namanya. Dan kalau sudah merasa lebih kemudian merendahkan orang, nah itu kiber. Kadang sudah merasa lebih tapi nggak merendahkan orang, itu baru ujub. Tapi kalau sudah merendahkan orang itu kiber. Nah kiber lebih buruk daripada ujub. Dan ujub itu sudah sangat efektif untuk apa? Menggugurkan pahala. Pahala-pahala kita yang kita lakukan, yang kemudian kita ujub dengan amal kita itu akan terhapus pahalanya. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati dari penyakit kesombongan dan bibitnya yaitu ujub, dan itu biasanya berasal dari apa? Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seorang. Makanya kalau bisa meminimalisir kelebihan, maka lakukan kalau bisa. Termasuk diantaranya popularitas. Wa minan nasi, di antara manusia, man yu'thiru idharu nikmatillah. Kemudian di antara manusia ada yang lebih mengutamakan untuk menampakkan nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Jadi dia pakai baju bagus, dia menampakkan nikmat Allah. Karena saya bisa beli baju bagus, ya sudah, ada masalah. Jangan kemudian punya nikmat Allah tapi tidak ditampakkan. Maksudnya kaya raya tapi orang ngertinya miskin gitu kan. Orang iba kepadanya padahal duitnya banyak. Nah ini tidak bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika
fahadits. Adapun dengan nikmat Rabb kamu maka ceritakan, dan cerita itu gak hanya pakai mulut, termasuk dengan perbuatan, penampilan. Jadi kalau kamu punya duit beli barang bagus karena memang itu kemampuan kamu, tidak masalah. Tapi kalau kamu dermakan kepada orang yang membutuhkan, jauh lebih utama tentunya. Gak apa-apa orang duitnya banyak tapi penampilan sederhana. Kenapa? Duitnya habis untuk sedekah, itu bagus sekali. Habis ya. Tapi kalau belum habis, ya boleh beli yang bagus, tidak masalah. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Jadi Rasul telah memerintahkan kita untuk apa? Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.